Di awal film, kita diperlihatkan sebuah drone yang mereka beri nama Hummingbird sedang menayangkan sebuah pertempuran di Afghanistan. Diketahui beberapa marinir yang pada saat itu dalam kendaraan barakuda harus tewas karena mendapatkan serangan, dan setelah itu terlihat seorang marinir khusus bernama Joseph Smith secara brutal menembakkan senjatanya sambil membawa seseorang. Beberapa bulan kemudian dikabarkan dari radio militer Inggris kalau seorang marinir khusus bernama Joseph Smith telah melarikan diri dari rumah sakit setempat. Diketahui kalau Joseph Smith mengalami gangguan mental setelah perang di Afghanistan. Bahkan Joseph Smith ini juga masuk ke dalam DPO. Film berlanjut ke 1 tahun setelah itu, dan di sana ada 2 orang preman yang sedang mengacau dengan menghajar para gelandangan di sana. Diketahui kalau Joseph Smith sekarang mengganti namanya menjadi Joy dan kini berubah menjadi seorang gelandangan. Diperkenalkan juga seorang wanita yang selalu menemani Joy bernama Isabel. Isabel menyuruh Joy untuk tidak melawan preman tersebut, dan di sana Joy menyuruh Isabel untuk cepat lari dari sana sementara Joy dihajar habis-habisan. Lalu di suatu kesempatan Joy berusaha lari dari kedua preman tersebut karena Joy sendiri pada saat itu masih cedera akibat perang di Afghanistan dulu. Joy terus berusaha kabur dari kejaran preman tadi, dan ia pun naik ke atap apartemen dan tak sengaja menemukan jalan untuk masuk ke salah satu apartemen di sana. Joy yang tahu kalau si pemilik apartemen sedang tidak ada di sana, dan ia pun langsung mengambil Amer yang ada di kulkas untuk menenangkan pikirannya. Bahkan di pagi harinya, Joy yang sadar kalau dirinya sangat kucel ini pun memutuskan untuk mandi dan memotong rambutnya. Di balik itu semua, ternyata Isabel berhasil ditangkap oleh si preman dan membawanya pergi. Sementara Joy yang kini sudah kembali tampan, tak sengaja ia mendengar sebuah pesan telepon rumah yang mengatakan kalau si pemilik apartemen itu sedang berada di luar negeri dan akan kembali pada tanggal 1 Oktober, yaitu 8 bulan kemudian. Keberuntungan Joy tak hanya sampai di situ. Ia juga menemukan kunci rumah dan juga kunci mobil, bahkan melihat surat yang berserakan, dan ia juga menemukan kartu kredit si pemilik apartemen yang dikirimkan oleh pihak bank, hingga Joy memutuskan akan tinggal di sana sampai si pemilik apartemen itu pulang. Setelah itu, Joy pergi ke ATM dengan menggunakan kartu kredit pemilik apartemen. Ia mengambil uang lalu ia gunakan untuk mabok heula. Sesekali, ia teringat kenangannya dulu saat perang di Afghanistan. Setelah itu, ia menemui seorang biarawati yang sering membagikan makanan untuk para gelandangan. Wanita itu bernama Christina. Di sini, Joy menanyakan apakah Christina melihat Isabel. Christina menjawab beberapa hari ini ia tak pernah melihat Isabel. Christina juga sangat kaget ketika melihat penampilan Joy seperti itu. Lalu Joy yang merasa dulu sering dikasih makanan oleh Christina, ia langsung memberikan uang yang cukup banyak untuk Christina. Keesokan harinya, Christina yang merupakan seorang biarawati itu menyumbangkan uangnya kepada gereja, sementara sisanya ia gunakan untuk membeli tiket pertunjukan balet yang dari dulu sangat ia sukai. Di sisi lain, Joy kembali teringat lagi saat perang di Afghanistan, yang pada saat itu ia berada di dalam barakuda lalu datang serangan yang mengakibatkan semua temannya tewas, dan hanya dirinya seorang yang berhasil selamat sampai saat ini. Joy juga sering merasa sakit di bagian tulang rusuknya karena dulu terkena tembakan. Dirasa cederanya kembali kambuh, Joy menemui lagi Christina untuk meminta obat. Christina menyarankan Joy untuk pergi saja ke rumah sakit, namun mengingat Joy adalah DPO yang lari dari pengadilan militer, maka hal itu tak mungkin ia lakukan. Beberapa hari kemudian, Joy berinisiatif menyebarkan brosur untuk mencari Isabel, mengingat Isabel sudah ia anggap sebagai adiknya sendiri. Ternyata brosur itu sampai ke Isabel, dan Isabel memberi pesan telepon kepada Joy kalau ia baik-baik saja dan saat ini ia bekerja bersama preman waktu itu untuk mengumpulkan uang lalu pindah dari kota ini. Setelah itu, tetangga apartemen mulai curiga terhadap Joy dan menanyakan siapa sebenarnya Joy, mengingat mereka tak pernah melihat sama sekali keberadaan Joy sebelumnya.
Di sini, Joy juga mengaku kalau ia adalah pacar gay si pemilik rumah. Beruntungnya tetangga di sana percaya terhadap Joy. Kemudian Joy yang merasa sudah sangat merugikan si pemilik apartemen, ia memutuskan untuk bekerja di sebuah restoran Cina untuk mendapatkan uangnya sendiri. Ia memutuskan untuk tidak menggunakan kartu kredit si pemilik rumah, bahkan kartu kredit tersebut ia gunting. Hari demi hari, Joy terus bekerja di sana hingga suatu malam, manajer restoran itu meminta bantuan kepada Joy, yaitu untuk menegur gerombolan preman yang tidak mau pergi dari restoran tersebut. Padahal restoran itu sudah mau tutup. Joy awalnya ngomong baik-baik kepada mereka, namun mereka langsung menantang Joy berkelahi di luar. Pada akhirnya mereka pun dihajar oleh Joy. Now you've missed your train. Si pemilik restoran yang kagum melihat perkelahian Joy, dia langsung membawa Joy kepada mafia Cina bernama Ming Choi. Ming sendiri ternyata sedang mencari supir dengan upah yang sangat besar. Tentu Joy yang memang membutuhkan uang pun setuju. Sesekali Joy juga datang ke sekolah anaknya hanya untuk melihat istri dan juga anaknya. Namun Joy masih belum berani menemui mereka. Ternyata Joy ini bekerja sebagai supir pribadi, namun juga bertugas untuk menagih hutang kepada para mafia lain yang dianggap berhutang kepada Ming. Terlihat Joy menghajar mereka yang tidak membayar dari pekerjaannya. Sekarang Joy mendapatkan uang yang sangat banyak. Dengan uang itu, Joy juga tidak lupa selalu memberi makanan kepada para gelandangan melalui Christina. Bahkan, para gelandangan itu sudah menganggap Joy sebagai malaikat. So I want to order takeaway for delivery. It's very nice. Suatu hari, tak sengaja, Joy bertemu dengan istrinya di minimarket. Sang mantan langsung marah ketika melihat penampilan Joy seperti orang kaya. Sedangkan ia dan anaknya sedang kesusahan. Bahkan, untuk bayar sewa rumah saja, ia harus memuaskan nafsu sang pemilik rumah. Joy memberikan uang cukup banyak untuk biaya mantan istri serta anaknya ini. Sementara untuk Christina, Joy memberikan puluhan kotak hadiah serta sebuah gaun. Joy juga mengajak Christina untuk makan malam bersama di pinggir jalan. Ternyata Christina datang ke sana hanya ingin memberi kabar kepada Joy kalau Isabel kini telah tewas dan jasadnya ditemukan polisi di pinggir sungai. Mendengar hal itu, Joy pun langsung marah. Christina mencoba untuk menenangkan Joy sembari menyuruhnya untuk terus berbuat baik. Esok paginya di apartemen, Joy mulai berpikir kalau ia harus balas dendam atas kematian Isabel. Dimulai dengan mendatangi kedua preman yang dulu pernah mempekerjakan Isabel. Mereka sangat terkejut dengan penampilan Joy yang sekarang. Namun mereka langsung menodongkan pisau ke arah Joy. Joy sendiri hanya bawa sendok untuk menghajar mereka. Setelah preman besar dilumpuhkan, Joy bertanya kepada yang satunya siapa yang telah menghabisi Isabel. Sayangnya, preman tersebut tidak mengetahui namanya, hanya tahu ciri-cirinya saja, yaitu sekitar umur 30 tahunan dan memiliki bekas luka di atas matanya, serta bekerja di kota sebagai bandar. Esok harinya, Joy mengirim surat kepada Christina untuk mengajaknya bertemu di suatu tempat. Dan ternyata Christina datang ke sana dengan gaun yang dulu diberikan oleh Joy. Joy menyuruh Christina mencari informasi lewat polisi yang ia kenal kalau si pembunuh Isabel memiliki ciri-ciri, yaitu berumur 30 tahun dan memiliki bekas luka di atas matanya serta bekerja di kota sebagai bandar. Setelah mereka berbincang, akhirnya Christina mabok ciu. Di malam berikutnya, seperti biasa, Joy menagih hutang atas perintah atasannya. Di sana, orang yang ditagih malah lebih galak daripada yang nagih. Joy pun langsung hajar mereka.
Ketika Joy hendak kabur dari tempat itu, terdapat kabar dari radio polisi kalau sersan Joseph Smith atau Joy kembali ditemukan dan dikabarkan dekat dengan seorang biarawati bernama Christina. Kepolisian pun langsung mendatangi Christina dan menanyakan keberadaan Joseph Smith atau Joy. Christina tentu saja mengatakan kalau ia tidak kenal dengan Joy. Ketika Christina hendak pulang, ia dihampiri oleh Joy, lalu Joy mengantarkan Christina untuk pulang. Di tengah jalan, Christina bercerita kalau dirinya dulu bercita-cita menjadi seorang penari balet. Bahkan, ia juga sekolah balet dari umur 10 tahun. Namun ternyata, sang guru balet malah melampiaskan nafsu bejatnya kepada Christina dan hal itu dilakukan 17 kali hingga suatu saat ketika Christina dipaksa lagi untuk melampiaskan hawa nafsunya, ia langsung menghabisi sang guru tersebut. Karena masih sangat muda, Christina tidak dipenjara namun ia dikirim ke biara sampai sekarang ia menjadi seorang biarawati. Kemudian esok harinya Joy diantar oleh Ming menuju admin para mafia Cina untuk bertanya tentang siapa orang yang memiliki ciri-ciri yang telah membunuh Isabel. Ternyata admin itu tahu persis siapa yang dimaksud oleh Joy. Namun sebelum mengatakannya, admin tersebut memberi suatu tugas untuk Joy. Tak pikir panjang, dia pun langsung mengiyakannya. Ternyata tugasnya saat itu adalah mengantarkan puluhan wanita yang akan mereka jual. Bahkan dengan perasaan tidak tega, Joy pun terpaksa membawa para wanita-wanita tersebut. Sesampainya di tujuan, ia langsung diberitahu kalau orang dicari bernama Max Forrester. Esok harinya, tepat pada tanggal 1 Oktober, Joy meminta Christina untuk memoto dirinya. Ternyata Joy akan mengirim foto dirinya kepada sang anak dan berharap sang anak menyangka kalau Joy adalah orang baik karena setelah ini Joy akan merubah penampilannya. Christina bingung dan bertanya apa yang akan dilakukan oleh Joy. Namun Joy tak mau memberitahunya. Setelah itu, ketika mereka berada di sebuah kafe, Christina bercerita kalau besok ia akan pergi ke Afrika untuk mengabdi kepada Tuhan. Namun sebelum mengabdi, ia mengajak Joy untuk melakukan cerit-cerit. Tak pikir panjang, Joy pun langsung membawa Christina ke apartemen yang ia tinggali. Namun baru aja cerit, belum cerit-cerit, sang pemilik apartemen telah datang karena memang pada tanggal 1 Oktober ia akan pulang. Dia kaget ketika hendak membuka pintu, ternyata pintu itu dikunci dari dalam. Saat mengintip di bolongan pintu, ia melihat Joy dan Christina keluar dari jendela. Ketika mereka sudah berhasil melarikan diri, Joy mengajak Christina untuk hidup bersamanya bersama uang yang telah dimiliki oleh Joy. Namun Christina hanya mengatakan kalau Joy harus menjadi orang yang baik. Untuk terakhir kalinya, Christina mengajak Joy untuk menonton pertunjukan balet yang akan digelar pada malam ini jam 8. Malam harinya, Joy menyempatkan diri untuk pergi ke rumah mantan istrinya dan di sana ia bertemu dengan anaknya. Joy memberikan sekantong uang serta foto kepada anaknya, lalu Joy memintanya untuk memegang tangan Joy. Setelah itu, mantan istrinya pun datang dan Joy pun langsung pamit sambil mengatakan kepada anaknya kalau anaknya harus menjadi orang baik. Di balik itu, Christina terus menunggu kedatangan Joy, namun ternyata Joy malah memilih untuk melakukan pembalasan dendam kepada orang yang telah membunuh Isabel. Dari informasi yang telah ia dapat, ia datang ke sebuah pesta mencari orang yang bernama Max Forrester. Hingga akhirnya Joy berhasil menemukan orang tersebut dengan ciri-ciri yang sama. Tak pikir panjang, Joy pun langsung menjatuhkan orang tersebut dari atas gedung. Kemudian Joy melakukan tembakan peringatan lalu kabur dari tempat tersebut. Ternyata drone pengintai berhasil menemukan Joy lagi dan langsung mengirim polisi untuk menangkapnya. Namun Joy kembali berhasil kabur dan setelah itu Christina yang telah selesai menonton tari balet tak sengaja menemukan Joy yang sedang terkapar karena mabok heula. Di sana mereka saling bertukar cerita. Joy juga bercerita alasan kenapa polisi dan tentara selalu mencarinya, yaitu pada saat perang di Afghanistan 5 orang sahabatnya dihabisi oleh musuh di hadapan matanya. Tak terima dengan itu, Joy pun langsung membabi buta melawan musuhnya. Namun sayangnya yang terekam kamera drone hanya ketika Joy membantai musuhnya sehingga ia dianggap gila oleh mereka.
Esok harinya, Christina pun hendak pergi ke Afrika, namun sebelum pergi ia mendapat surat dari Joy dan di sana Joy mengatakan kalau sekarang ia memberantas semua penjahat di kota. Dia juga sudah melaporkan ke polisi tentang siapa saja yang terlibat perdagangan wanita. Dia juga sudah mengganti uang penginapan kepada pemilik apartemen yang selama ini ia tinggali. Bahkan Joy juga sudah memberi uang kepada orang yang akan mengurus para gelandangan. Joy akan berusaha menjadi orang baik dan ia akan kembali ke jalanan lalu menghilang. Di akhir cerita, Joy berhasil ditemukan oleh drone Hummingbird dan akhirnya film pun usai.